Kubang kembali lagi bersama saya Owo akan menemani pagi Anda selama beberapa menit ke depan seputar berbagai praktik baik yang dilakukan oleh kelas kami 8A UPTD SMP Negeri 3 Kupang dengan tema sadar lingkungan. Berikut ini adalah liputannya. Nah, Sobat Belajar Kota Kupang, pada pembelajaran co-kurikuler kali ini, kami diberikan tema Sarlin atau Sadar Lingkungan. Pemilihan tema ini tentunya berkaitan dengan isu atau masalah-masalah yang tengah berkembang di sekolah kami dan juga lingkungan sekitar kami. Maka, melalui suatu metode, kami berhasil memecahkan masalah tersebut atau yang menjadi isu di sekolah kami. Metode yang kami gunakan adalah metode STAR. Berikut ini adalah uraiannya. S adalah situasi. Situasi yang terjadi di lingkungan sekolah kami, masih maraknya anak-anak atau para murid yang kurang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan mereka yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Namun, secara berserakan diletakkan pada tempat-tempat yang merusak lingkungan itu sendiri. Kemudian, meningkatnya jumlah sampah di lingkungan sekolah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik, membuat sekolah kami tidak terlihat asri dan bersih. Inilah kenyataan yang menggambarkan bagaimana situasi di sekolah kami. T adalah tantangan. Berdasarkan situasi tersebut, kami menyadari bahwa dalam meminimalisir keadaan tersebut, tentunya banyak tantangan yang kami hadapi. Di antaranya, sikap apatis dari sebagian besar murid yang masih secara sengaja membuang sampah secara sembarangan. Tidak sampai di situ, tantangan yang kami hadapi, kurang atau minimnya pemahaman dari peserta didik membuat mereka menjadi pribadi yang tertidur, bahkan nyaman dengan kondisi sekolah yang dipenuhi dengan sampah. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor kebiasaan yang dibawa dan sudah terbentuk di dalam keluarga. Kemungkinan ada kebiasaan-kebiasaan positif yang tidak dibiasakan oleh keluarga di dalam rumah, sehingga berdampak pada karakter seorang anak yang menjadi apatis dan tidak peka dengan keadaan sekitar alias mati rasa. Menyikapi hal tersebut, maka sekolah lewat kurikulum memilih sebuah tema sadar lingkungan dengan harapan adanya tindakan edukasi yang dibiasakan kepada kami sehingga kami tidak menjadi murid yang bersikap apatis dengan lingkungan. A adalah aksi. Adapun aksi atau tindakan yang telah kami lakukan yaitu kami ikut terlibat aktif dalam pembelajaran kokurikuler. Keterlibatan kami juga terlihat pada saat memberikan saran untuk tema yang dipilih. Setelah kami mendapatkan tema yang disodorkan, melalui wali kelas dan guru pendamping, kami dibimbing untuk ada dalam kelompok-kelompok kecil. Setelah kami ada dalam kelompok, kami berdiskusi untuk menghasilkan jenis produk apa yang berkaitan dengan sadar lingkungan. Produk yang kami hasilkan diantaranya adalah hidroponik, menggunakan media, bambu, dan botol minum bekas. Kami memilih hidroponik karena keterbatasan lahan pada kelas kami, di mana kami tidak memiliki sebidang tanah untuk dijadikan bedeng untuk media tanam, tetapi kami hanya memiliki sepetak teras dengan beberapa tiang penyangga yang kami gunakan sebagai media untuk mengaitkan dan meletakkan hidroponik di kelas kami. Selain hidroponik, kami juga membuat beberapa produk barang bekas dan juga sampah organik dan anorganik, seperti poster bertemakan lingkungan hidup, lukisan kolase bertemakan alam, dan pembuatan bank sampah yang telah dipilih sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Kreasi kami terus berlanjut sampai pembuatan pohon Natal dari kardus dan juga pembuatan miniatur pohon bunga dari ranting kering dan dedaunan kering. R adalah result atau hasil. Result atau hasil yang kami dapatkan sungguh menakjubkan. Teman-teman yang awalnya terlihat apatis dan tidak memahami secara benar tentang bahaya sampah, kini lebih paham setelah diedukasi dengan pembelajaran kokurikuler yang bertemakan sadar lingkungan. Selain itu, pada kokurikuler dengan tema sadar lingkungan ini, kami juga mendapatkan hasil berupa terjadinya kolerasi atau keselarasan produk-produk yang kami hasilkan dengan beberapa mata pelajaran, seperti matematika, bahasa Indonesia, prakarya, IPS, IPA, PKN, agama, bahasa Inggris, PJOK, dan TIK. Hasilnya jika dilihat dari sudut matematika, kami menggunakan aritmatika sosial, di mana kami mulai menghitung berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan produk-produk dari sampah. Walaupun semua dihasilkan dari sampah, namun ada beberapa bahan seperti lem tembak, cat, pilox yang kami belanjakan. Selain itu, pembuatan produk tersebut menghasilkan beberapa kerajinan dari bahan organik dan anorganik.
Tentunya ini menjawab tujuan pembelajaran pada mata pelajaran prakarya. Kemudian, dalam kaitannya dengan mata pelajaran IPA, kami mulai memahami konsep gerak, yakni perubahan posisi suatu benda dari titik acuan serta gerak pada pertumbuhan tanaman yang termaksud adaptasi fisik terhadap lingkungan seperti tinggi batang, lembar daun, dan warna daun. Dalam mengerjakan produk-produk ini, kami juga berkolaborasi dengan mata pelajaran agama dan PKN, yaitu terintegritas pada tujuan pembelajaran mengenal talentaku dan peran Roh Kudus. Sedangkan pada PPKN, Pancasila sebagai kepribadian bangsa mencerminkan watak dan karakter bangsa Indonesia. Saat kami bekerja, tentunya ada peran Roh Kudus yang menggerakkan kami untuk mencintai lingkungan dan merawatnya. Dengan menghasilkan produk-produk yang bervariasi, kami dapat mengenal talenta kami, bahkan semua siswa atau peserta didik yang ikut terlibat dalam proyek kali ini tentunya telah mengimplementasikan bagaimana mereka menjadi pribadi yang terpatri Pancasila dalam pribadi mereka yang tercermin lewat aktivitas, watak, dan karakter kami. Selain itu, lewat pembelajaran kali ini, selain beberapa mata pelajaran yang telah terintegrasi, di dalamnya ada juga PJOK, TK, IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Untuk mata pelajaran PJOK ter-include di dalamnya sebuah tujuan pembelajaran, yakni kebugaran jasmani, dalam hal ini kekuatan, daya tahan, fleksibilitas. Ketika kami melakukan pekerjaan ini, banyak gerakan dan kekuatan yang kami kerahkan, sehingga dengan sendirinya latih otot-otot kami untuk terbentuk dan kami memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Sedangkan pada mata pelajaran TIK, semua kegiatan yang kami lakukan akan kami publikasikan lewat media sosial, sehingga menjadi makanan atau sarapan edukasi bagi khalayak ramai. Pada produk yang kami hasilkan, ada beberapa poster yang menjawab tujuan pembelajaran dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Serta ketika kami mampu mendeskripsikan semua kegiatan ini, kami telah menuntaskan tujuan pembelajaran teks deskripsi dan observasi. Kemudian untuk bahasa Inggris selama kegiatan ini berlangsung, kami akan kembali menceritakan dalam bentuk recount teks, menceritakan kembali kejadian yang terjadi. Dengan demikian, apa yang telah kami lakukan ini telah menjawab tujuan pembelajaran dari mata pelajaran IPS, yaitu menggali sumber daya manusia. Hari ini kita harus lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan memulainya dari hal-hal kecil, seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, menghemat air, dan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang sehat adalah tanggung jawab kita semua. Jagalah lingkungan, sadar lingkungan. Nah, sobat pelajar Kota Kupang, tidak terasa saya Allah sudah menemani pagi Anda selama beberapa menit ke depan. Akhirnya saya Allah dan segenap kru kelas 8A UPTD SMP Negeri 3 Kota Kupang pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berbagai klasik baik lainnya.